Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa kita hadratkan keharibaan junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan hingga zaman terang menderang, yang sehingga kita bisa menikmati indahnya iman dan indahnya Islam. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Al-Quran sebagai pedoman bagi kaum mukmin, yang bagi lana, sepantasnya bagi kita harus mengetahui bahwa pada hakikatnya Al-Quran adalah teman sejati. Mengapa demikian? Apa sih definisi teman sejati? Ia yang selalu ada di saat gelisah, di saat susah, di saat gundah. Begitupun Al-Quran pada nantinya, ia akan datang kepada kita. Kapan? Hadis menjelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quranul Karim, karena bahwasanya Al-Quranul Karim ia akan datang kapan itu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Di saat kita gelisah, di saat kita gundah, di saat kita tak tahu arah kemana kita akan meminta pertolongan, ia akan datang kepada kita. Untuk apa ia datang? Syafi'an. Hadis selanjutnya menjelaskan, untuk memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Kepada siapa ia memberikan pertolongan? Tentu li ashabih, kepada teman-teman ia sendiri. Lantas siapa yang dimaksud temannya di sini? Ia yang gemar membaca Al-Quran, ia yang gemar menghafal Al-Quran. Itu yang akan ia berikan pertolongan, itu yang akan ia berikan syafaat pada hari kiamat nantinya. Bukankah demikian? Al-Quran merupakan teman sejati bagi kita. Namun dengan syarat kita harus sering perbanyak membaca Al-Quran, kita harus sering perbanyak menghafal Al-Quran. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai kaum mukminin yang beriman, yang berpedoman dengan Al-Quran, wajib juga kita ketahui bahwa kita tidak hanya sebatas membaca Al-Quran, kita tidak hanya sebatas menghafal Al-Quran, tapi kita harus tahu makna yang kita baca. Kita berusaha untuk mengetahui arti yang kita baca. Dan yang terpenting bahwa kita harus mampu mengimplementasikan apa yang kita baca di kehidupan kita sehari-hari. Karena hadis Rasul juga jelas menjelaskan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, bahwa Al-Quran pada saatnya ia akan menjadikan hujjah bagi kita. Ia akan memberikan pertolongan bagi kita. Awalaika, ini yang merupakan peringat keras dari Al-Quran. Jikalau kita hanya sebatas membaca, kita hanya sebatas menghafal, tapi tidak mampu memahami maknanya, tidak mampu memahami artinya, dan tidak mampu mengimplementasikan di kehidupan kita, ia akan menjadikan ancaman bagi kita pada saat. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyak
baca Al-Quran, perbanyak hafal Al-Quran, memahami makna dari itu, dan mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Bagi ia yang masih perlu belajar, mari kita belajar sama-sama. Hadis juga jelas menjelaskan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Bahwa kita sama-sama sepakat Al-Quran begitu banyak manfaat bagi kita. Bahkan mempelajari Al-Quran sedikit pun kita termasuk digolongkan oleh baginda sebaik-baik orang yang hidup di muka bumi. Mungkin kesimpulan dari ini, hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman. Kita perbanyak bacanya, kita perbanyak menghafalnya, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Nah, berdiri kumpul.